Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudara Bisa Robis dari kelas Telepon 4D. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah topik, yaitu AI di bidang kesehatan. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu AI. Jadi kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer meniru kecerdasan manusia dalam tugas seperti analisis data, pemrosesan bahasa alami, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. AI berkembang pesat di berbagai bidang termasuk kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan medis. Dalam industri kesehatan, AI digunakan untuk diagnosis penyakit, pengolahan rumah sakit, pengobatan presisi, dan pengembangan obat. Dengan memanfaatkan big data dan machine learning, AI dapat mempercepat proses medis serta meningkatkan akurasi diagnosis dan pengobatan. Selanjutnya tentang peran dan manfaat AI dalam bidang kesehatan di Indonesia. AI telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kesehatan di Indonesia, mulai dari deteksi penyakit, telemedicine, manajemen rumah sakit, hingga pengobatan berbasis teknologi. Berikut adalah beberapa manfaat utama AI dalam bidang kesehatan. Yang pertama, diagnosis penyakit. Jadi AI membantu dokter menganalisis hasil tes kesehatan seperti CT scan, MRI, dan rongsen untuk mendeteksi penyakit lebih cepat dan akurat. Contoh alatnya adalah Deep Learning in Radiology, yaitu AI yang membantu mendeteksi kanker paru-paru atau tumor otak dari hasil pemindaian radiologi. Yang kedua adalah AI dalam patologi digital, yaitu untuk menganalisis sampel jaringan untuk mendeteksi kanker dengan tingkat akurasi tinggi. Selanjutnya, telemedicine dan chatbot medis. Jadi di sini AI memungkinkan konsultasi kesehatan secara online sehingga pasien bisa mendapatkan rekomendasi medis tanpa harus pergi ke rumah sakit. Contoh alatnya seperti Halodoc dan Alodokter, yaitu menggunakan chatbot berbasis AI untuk membantu menjawab pertanyaan pasien secara cepat. Kemudian ada Health, aplikasi AI yang dapat mendiagnosis gejala awal penyakit berdasarkan deskripsi pengguna. Selanjutnya, robot dan otomasi dalam bedah medis. Robot berbasis AI dapat membantu dokter dalam prosedur operasi dengan presisi tinggi, mengurangi risiko kesalahan, dan mempercepat pemulihan pasien. Contoh alatnya adalah Da Vinci Surgical System, yaitu robot bedah yang dapat melakukan operasi dengan lebih akurat dan minim invasif. Selanjutnya adalah Endoassist, yaitu robot yang membantu ahli bedah dalam operasi laparoskopi. Selanjutnya, AI pengembangan obat dan vaksin, yaitu AI yang mempercepat penelitian dan pengembangan obat baru dengan menganalisis data genetik dan klinis lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Contoh alatnya seperti DeepMind AlphaFold, yaitu AI yang memprediksi struktur protein untuk mempercepat riset obat. Kemudian ada IBM Watson for Drug Discovery, yaitu AI yang membantu menemukan kandidat obat baru. Kemudian ada manajemen rumah sakit dan prediksi penyakit, yaitu AI yang membantu rumah sakit dalam mengelola rekam medis, mengatur jadwal dokter, serta memprediksi penyebaran penyakit menular. Contoh alatnya seperti AI dalam sistem manajemen rumah sakit atau SIMRS, yaitu mengoptimalkan alur kerja rumah sakit, mengurangi antrean, dan meningkatkan pelayanan pasien. Kemudian ada predictive analytics untuk wabah penyakit, yaitu AI dapat memprediksi tren penyebaran penyakit menular seperti COVID-19 sehingga pemerintah dan rumah sakit dapat mengambil langkah cepat untuk pencegahan. Oke, selanjutnya adanya tantangan dan etika dalam penggunaan AI di kesehatan. Yang pertama, tentang keamanan data pasien. AI mengolah data medis dalam jumlah besar untuk membantu diagnosis dan pengobatan. Namun, data medis adalah informasi yang sangat sensitif. Jika tidak dilindungi dengan baik, ada risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, sistem keamanan yang ketat sangat diperlukan agar privasi pasien tetap terjaga. Yang kedua, tentang bias dalam algoritma. AI belajar dari data yang diberikan kepadanya. Jika data yang digunakan tidak mencerminkan keberagaman populasi, hasilnya bisa menjadi tidak akurat atau bahkan tidak adil. Misalnya, sistem AI yang hanya dilatih dengan data dari satu kelompok etnis tertentu bisa menghasilkan diagnosis yang kurang akurat
akurat bagi kelompok lain. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa AI dikembangkan dengan data yang beragam dan inklusif. Yang ketiga, tentang ketergantungan pada AI. Meskipun AI sangat membantu dalam menganalisis data medis, AI bukanlah pengganti dokter. Keputusan medis tetap harus dibuat oleh tenaga kesehatan berdasarkan pengalaman klinis dan pertimbangan manusia. AI hanyalah alat bantu, bukan pengambilan keputusan utama. Berikutnya tentang masa depan AI dalam kesehatan di Indonesia. Seiring perkembangan teknologi, AI semakin berperan dalam kesehatan, dari diagnosis hingga pengobatan presisi, operasi robotik, dan layanan yang lebih efisien. Berikut beberapa prediksi perkembangan AI dalam dunia kesehatan di Indonesia. Yang pertama, pengobatan berbasis genom dan prediksi penyakit. AI akan semakin berperan dalam pengobatan berbasis genom, memungkinkan deteksi dini penyakit genetik serta pengembangan terapi yang lebih tepat sasaran. Dengan analisis data medis yang kompleks, AI juga dapat membantu memprediksi penyakit langka dan memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih efektif. Yang kedua, otomasi dalam prosedur medis. Teknologi AI dalam bidang bedah akan terus berkembang dengan adanya robot bedah otomatis. Ini akan meningkatkan presisi operasi, mengurangi risiko komplikasi, dan mempercepat waktu pemulihan pasien. Selain itu, AI juga akan memungkinkan pemantauan pasien secara real time, sehingga tenaga medis dapat melakukan intervensi lebih cepat dalam situasi darurat. Yang ketiga, inovasi AI dalam startup kesehatan di Indonesia. Sejumlah startup kesehatan di Indonesia seperti Aido Health dan BotMD telah mulai mengembangkan teknologi AI mereka sendiri. AI membantu dokter dalam diagnosis, konsultasi jarak jauh melalui telemedicine, serta manajemen pasien, menjadikan layanan kesehatan lebih efisien dan mudah diakses. Yang keempat, akses kesehatan yang lebih luas dan cepat. Di masa depan, AI akan membantu meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan teknologi ini, tenaga medis dapat menganalisis data pasien jarak jauh, memberikan saran medis secara real time, hingga mendukung telemedicine berbasis AI, sehingga semua orang bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya tentang role model. Role model yang saya pilih adalah Regina Barzilai. Jadi, siapa Regina Barzilai itu? Regina Barzilai adalah seorang peneliti terkemuka dalam bidang AI dan kesehatan. Ia mengembangkan sistem AI yang mampu mendeteksi kanker payudara lebih dini dibandingkan metode konvensional. Teknologi yang ia kembangkan membantu dokter dalam menganalisis hasil mamografi dengan lebih akurat, mengurangi kesalahan diagnosis, dan meningkatkan keselamatan pasien. Pelajaran yang bisa diambil dari Regina Barzilai ini adalah AI ini dapat menyelamatkan nyawa. Regina Barzilai menemukan bahwa AI mampu mendeteksi kanker lebih awal sehingga pasien bisa mendapatkan pengobatan lebih cepat dan meningkatkan peluang kesembuhan mereka. Kemudian bisa membawa perubahan besar dengan keahlian di bidang AI. Barzilai mampu mengembangkan solusi yang mengubah cara deteksi dini kanker dan membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi alat yang sangat kuat dalam dunia kesehatan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kecerdasan buatan memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan Indonesia. Dengan teknologi AI, diagnosis menjadi lebih akurat, layanan kesehatan lebih efisien, dan pasien mendapatkan perawatan yang lebih baik. Namun masih ada tantangan yang perlu diatasi agar AI dapat diterapkan secara optimal di seluruh sektor kesehatan. Terima kasih telah menonton video ini. Bila ada perkataan yang salah, mohon maafkan. Terima kasih.